Indonesian Idol 2021 atau Indonesian Idol Special Season telah menghadirkan pemudi Indonesia yang telah berkiprah di dunia internasional. Sebelum adanya Indonesian Idol Special Season, nama pemudi ini telah dikenal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Akibat suaranya berhasil mencapai nada-nada tinggi. Sampai-sampai juri di Indonesian Idol berharap agar pemudi ini bisa melaju sampai ke babak grand final. Makasih. Kamu harus ada di grand final Idol. Yes. Amin. Ya. Rimar wajib ada di grand final. Wajib. Amin. Makasih Teh Ocha. Serius, Rimar nih harus ada di grand final pokoknya. Rimar Kalista lahir pada tanggal 18 Januari 1997 di Bumi Serpong, Tangerang Selatan. Rimar Kalista atau pemudi yang sering disapa sebagai Rimar merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Pada tahun 2001 sampai 2015 diketahui Rimar menempuh pendidikan di Al-Azhar BSD atau singkatan dari Bumi Serpong Damai. Pada tahun 2015 menempuh pendidikan di Universitas Trisakti dan mengambil jurusan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi atau biasa disebut sebagai perminyakan. Adanya suara yang kuat dan indah dari Rimar semua ditentukan pada saat proses masa kecilnya. Diketahui saat kecil, Rimar mengikuti acara perlombaan dan berhasil mendapatkan penghargaan. Selain bakat yang sudah timbul dari kecil, ternyata Rimar juga menyukai anime ataupun serial manga yang populer di kalangan anak yang lahir di tahun 1997. Serial manga tersebut antara lain adalah Bleach, Naruto, dan Hunter x Hunter. Pada usia 8 tahun, untuk pertama kalinya, Rimar mempunyai hewan peliharaan seperti kura-kura dan juga iguana. Bakat yang sudah timbul dari kecil membuat bakat alami Rimar dibantu oleh omnya sendiri yang mempunyai suara yang kuat dan enak didengar. Salah satu pelatihan vokal yang diajarkan oleh omnya dengan cara berduet bersama omnya. Pada saat yang sama, Rimar mulai memperluas pandangannya dari dunia tarik suara. Pada akhirnya, Rimar mulai belajar alat musik seperti piano. Diketahui pada tahun 2014, Rimar pernah mengikuti kompetisi piano klasik. Dan juga pada tahun yang sama, Rimar berhasil mendapatkan juara 2 penyanyi solo di FLS2N. Kecintaannya dalam dunia tarik suara membuat Rimar mempunyai kebiasaan unik seperti bernyanyi saat berolahraga. Hari ini kami akan membawa kayak gitu. Tahun 2014 merupakan tahun yang penting bagi Rimar. Pada tahun tersebut secara tidak langsung, Rimar harus memutuskan untuk fokus di dunia tarik suara ataupun piano. Pada akhirnya Rimar memilih dunia tarik suara. Hal ini terbukti dari tahun 2015 sampai 2020. Rimar lebih sering untuk mengisi acara di wedding singer, mall, acara-acara khusus bahkan sampai di radio sebagai penyanyi. Tahun 2015 merupakan awal dari karir Rimar menuju kesuksesan. Diketahui pada tahun 2015, Rimar berada di dalam babak top 3 besar dalam acara Star Voice Indonesia yang keempat. Pada tanggal 1 Februari 2015, Rimar juga mengikuti acara di Living World Mall yang diadakan oleh Bapak Purwacaraka. Pada akhirnya, alam mendukung Rimar, sehingga Rimar berhasil menjadi finalis dan perwakilan dari Indonesia dalam ajang ASEAN dengan tema Be Our Rock and Pop Soul
Music Competition yang diadakan di Vietnam. Di mana di dalam acara ini, Rimar ditemani oleh Bapak Purwacaraka. Pencapaian yang besar ini membuat kepercayaan diri dari Rimar mulai meningkat. Sehingga pada tahun 2016, untuk pertama kalinya Rimar memberanikan diri untuk mengikuti ajang kompetisi nasional di dalam acara The Voice Indonesia pada musim kedua. Lalu pada saat babak audisi di The Voice Indonesia musim kedua, Rimar berhasil mencuri perhatian dari juri Ari Lasso, Judika, Kakak Slank, dan juga Agnes Monica. Babak demi babak mulai berlanjut, sehingga pada akhirnya sebelum memasuki ke babak live show di acara The Voice Indonesia, penampilan Rimar juga berhasil mendapatkan 3 standing ovation. Namun apa daya, hasil berkata lain, sehingga Rimar gagal lanjut ke babak live show. (11 Oktober 2017 merupakan hari penting bagi Rimar, di mana pada tanggal 11 Oktober 2017 Rimar merilis single pertamanya yang berjudul Cinta dan Pesona. Hari yang penting itu membuat Rimar ingin mengukirnya di dalam nama pada media sosialnya sebagai Rimar 1111. 1111 di sini mempunyai arti sebagai 11 Oktober atau sebagai peringatan dari tanggal rilisnya single pertamanya. Dirimu hanya satu. 2 tahun dari rilisnya single pertamanya, yaitu pada tahun 2019, kembali lagi rilis single yang kedua, sehingga pada tahun 2019 single kedua yang berjudul Perantara mulai kembali dirilis. Tolong engkau mengerti aku, bahwa ku cinta padamu. Usut punya usut, Rimar juga diketahui aktif mengcover lagu di media sosial, yaitu Instagram. Kemampuan dan juga ketekunan dari sosok Rimar pada akhirnya membuahkan hasil. Siapa sangka pada saat itu Rimar mendapatkan undangan untuk duet bareng bersama Dimas Kudaibergen di Saint Petersburg, Rusia, yang dihadiri oleh 13.000 penonton. Ngomong soal ngomong, Dimas Kudaibergen merupakan artis internasional yang berasal dari Kazakhstan, di mana diketahui bahwa Dimas Kudaibergen juga mempunyai kemampuan untuk menjangkau 6 oktav nada, sehingga nama Dimas Kudaibergen merupakan sosok artis internasional yang dikagumi oleh banyak orang. Rimar atau Rimar Kalista sedang berada di tangga kesuksesan. Lalu, apakah Rimar bisa memenangkan kompetisi di Indonesian Idol 2021 atau Indonesian Idol Special Season? Mari kita sama-sama doakan yang terbaik bagi Rimar Kalista. Demikian informasi mengenai Rimar Kalista. See you in the next time and God bless you.